lagi bersama saya Egan di Egan Talk. Nah, ini miris sekali ya. Udah lama aku nggak ngonten, sekalinya mau ngonten, yang rame beritanya kayak begitu. Dalam seminggu loh kita disuguhin berita-berita yang luar biasa, prestasi luar biasa dari kubu sana untuk jadi viral. Sampai-sampai berita tentang olahraga paralimpik itu, paralimpiade, ketutup tahu nggak sih, kayak padahal berita-berita kayak gitu tuh yang harusnya viral ya. Teman-teman kita yang disabilitas, yang difabel mengukir prestasi di bidang olahraga. Malah berita kayak begitu yang keluar. Kenapa nggak tunggu nanti-nanti aja sih? Walaupun sama pentingnya sih ya, agar semua orang tahu bahwa itu tuh yang namanya perbuatan biadab, orang-orang nggak tahu diri, orang-orang yang nggak punya hati. Miris. Kalau ada yang lebih buruk dari yang namanya iblis, itu mereka. Kalau ada kata yang lebih jelek daripada biadab, buat mereka. Oke, berita-berita biadab yang aku maksud tadi itu antara lain adalah sebuah lembaga pengumpul sedekah atau amal, atau anggap aja lah ya gitu, nah nggak ngerti gue namanya apa itu, kayak gituan, yang si ACT ini masa dana sedekah dari umat atau dari jamaahnya atau orang-orang yang mempercayakan hartanya ke mereka untuk dikasih ke orang-orang yang membutuhkan malah dipakai sendiri. Wait, kata-kata membutuhkan itu sebenarnya agak ambigu ya. Mungkin para pengurusnya orang-orang yang membutuhkan juga kali ya. Aduh, ya membutuhkan duit untuk memperkaya diri maksudnya. Jangan bilang enggak, jangan munafik, bilang aja iya. Why not? Karena kan udah terbukti. Itu sampai dibekukan, sampai ditutup sama Menteri Sosial. Wih, keren banget Bu Risma. Terus nggak lama itu mencuat, muncul lagi berita barengan sih ini ya, tapi aku sebut dulu yang lebih ini deh, lebih singkat, lebih kecil skalanya, yaitu halo Ustadz Hadi Hidayat, kaifa haluk. Anda itu dapat referensi dari mana sih kalau pahlawan nasional Patimura atau Thomas Matulesi itu dulunya aslinya beragama Islam, terus terus punya nama asli Ahmad Lusi. Bukannya itu namamu ya? Namamu sendiri kali, Ahmad Lusi. Ahmad Luciana Lucianto. Jangan kayak gitu dong. Kalau ngasih berita tentang sejarah itu harus ada referensinya. Ya kan, misalnya tentang Patimura nih, harus ada apa sih, kayak bukti-bukti konkret gitu ya, karena ini menyangkut sejarah seorang pahlawan nasional ya, yang membantu kemerdekaan RI di Maluku. Jangan asal ngubah-ngubah sejarah kalau nggak punya buktinya. Nah, apalagi ini menyangkut pribadi si pahlawan itu sendiri ya. Masa aslinya agamanya apa, diagamain apa-apa. Bukannya itu namanya islamisasi. Jangan kayak gitu. Terus nanti lama-lama ini baru pahlawan Patimura ya, belum pahlawan yang lain. Sok-sok tahu sih Pak Ustadz Adi Hidayat nih, nggak boleh kayak gitu Pak Ustadz. Katanya Ustadz. Harusnya Ustadz itu kan ngasih ilmu yang benar-benar ilmu ya buat orang-orang yang ngedengerin dia gitu loh, buat jamaahnya, buat murid-muridnya. Bukan ngasih ilmu yang asal dia mikir bener terus jadi bener gitu. Jangan asal-asalan Pak. Dosa. Aku tuh tahu kalau di Islam itu ada amal jariah, ada dosa jariah.
Kalau seorang guru memberikan ilmu yang salah terus dipakai sama murid-muridnya, terus disampaikan ke nanti muridnya tuh jadi guru terus atau jadi seseorang terus nyebarin ilmu yang salah itu, maka akan jadi dosa jariyah. Hati-hati Pak Ustadz, aku tuh goblok-goblok agama gini ngerti. Makanya ya aku tuh agak gimana ya kalau lagi kayak di kantorku, kayak di perusahaanku gitu juga sama. Kalau aku nerapin peraturan ya peraturan yang bener gitu, jangan sampai nanti gara-gara aku bikin peraturan salah terus jadi ditiru. Itu udah akunya jarang ibadah masih bikin salah, masih bikin dosa. Terus yang paling nyesek nih ya, paling nyesek di antara yang nyesek itu kasus pelecehan seksual di beberapa kota. Yang aku tahu sih informasinya ada yang di Jombang, ada yang di Depok, dan beberapa tempat lainnya aku juga nggak terlalu masuk nih informasinya. Sampai aku pikir ini loh, aku pikir tadinya nih ini informasi yang benar yang mana gitu, nggak taunya bener semua. Misalnya ada 2 tempat, misalnya yang paling jelas nih ya, paling rame nih Jombang sama Depok. Miris. Yang di Jombang apalagi di pesantren apa gitu ya, anaknya seorang kiai yang sempat kesulitan ditangkap karena dihalang-halangi. Mereka menggunakan perisai manusia yang antara lain adalah santri-santrinya sendiri. Aku tuh pernah sekolah di Jombang waktu SMA. Waktu itu masih kelas 1 deh, karena memang kelas 1 doang di sana terus pindah. Dan itu juga pesantren. Jadi di dalam pesantren besar itu kalau yang ada pokoknya yang terorganisir banget itu ada memang ada kayak kamtipnya, atau yang kita bisa dibilang kayak apa sih, ya ada kamtipnya di dalam situ. Jadi mereka itu udah kayak polisi di dalam pesantren gitu loh, kayak barikade tentara, kayak bansernya gitu. Jadi kalau ada apa-apa bansernya itu yang bergerak. Nah di yang di Jombang yang kasus ini nih itu kebangetan kalau misalnya pakai tameng manusia untuk melindungi seorang pelaku pelecehan seksual. Kayak lu nggak punya emak aja, kayak lu mungkin nggak punya saudara perempuan yang bisa bikin bisa bikin gambaran seandainya saudara perempuan lo digituin. Tapi seenggaknya kan lo punya ibu, ya mungkin ibu lo udah berumur jadi nggak bakal digituin ya, nggak bakal dilecehin. Itu jangan salah, orang nafsu itu nggak lihat umur. Buktinya itu ada pemuda yang nikahin nenek-nenek umur 70 tahun 90 tahun. Itu apa kalau bukan karena nafsu? Cinta. Bullshit. Oke, buat mas yang di Jombang itu, tau gak di Jombang tuh dulu terkenal sama Mas Rian namanya, Rian Jombang. Abis digitu-gituin langsung dibunuh, dimutilasi kayaknya. Tapi Rian tuh udah di penjara ya, nggak tahu deh gimana kabarnya dia. Tapi dia ganteng. Sayang rusak, ininya rusak nih ini. Miris. Terus yang di Depok tuh kalau nggak salah 3 ustadz mencabulin berapa belas santriwatinya gitu. Ya Tuhan, kalian tuh kalau mau nikah aja, poligami nggak apa-apa, boleh kan di Al-Quran tuh poligami, cuman ya harus mikir juga poligami itu harus sesuai dengan syariat, dengan syarat dan ketentuan yang udah ada, bukan pas tiba-tiba nikah gitu. Poligami itu kan untuk menghindari zina juga. Tapi ya nggak gitu juga. Aduh gimana sih ya, kamu kalau pengen nggak ya, kalau pengen meluapkan nafsu gitu nggak usah santriwatinya deh, cem-ceman kan banyak, tinggal beli. Ada banyak ya kan di Depok apalagi, ya kan deket-deket kota di Jakarta apalagi banyak, tinggal beli. Udah deh tinggal beli, nggak usah bawa embel-embel ustadznya.
Kalau itu memang ya, se se cara paling mudah untuk melampiaskan nafsu. Ini bukan aku nyaranin buat make perempuan-perempuan itu, gitu loh. Maksudnya daripada kalian mencabuli perempuan baik-baik, gitu loh. Daripada kalian menghancurkan masa depannya perempuan baik-baik yang udah jelas punya rencana ke depannya mau kayak apa, mending ya sama yang profesional aja sekalian. Kan lebih enak. Kenapa? Nggak ada duitnya. Kerja. Kalian tuh, aku tuh nggak habis pikir ya Tuhan. Kok bisa ya ada manusia tuh kayak kalian gitu. Yang lainnya menghimpun dana umat buat uangnya buat dibuat foya-foya, dihabisin sendiri. Lah yang ini ngerusak garasi orang. Ustadz gak pantas sih kalian dibilang ustadz sih. Anak kiainya juga ya Tuhan. Emang kiainya yang halang-halangin anaknya buat ditangkap itu mau ngerajam sendiri anaknya? Gak mungkin. Gak percaya gue yang kayak gitu-gitu. Kok bisa ya melindungi anaknya kayak gitu? Orang Nabi aja lo mengajarkan kalau seandainya ini ya kayak kemarin aku dengar tuh, yang sempat aku baca juga, seandainya Fatimah mencuri, Nabi Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Lah ini kiai di Jombang anaknya mesum, mencabuli santriwati, memperkosa orang, yakin mau ngerajam sendiri. Ya ampun. Setelah kita dibikin bangga sama Pak Jokowi yang berani pergi ke Rusia dan Ukraine buat misi perdamaian lah ya di negara sendiri, tiba-tiba ada masalah kayak begini. Kenapa? Usil, namanya tuh usil. Mengganti berita yang baik-baik jadi berita-berita biadab kayak gini nih. Terus apa lagi ya? Yang sempat hadir di podcastnya Om Deddy, aduh aku turut prihatin banget sama mbak-mbak itu. Sekian belas tahun baru kebuka, dan mirisnya lagi pelakunya itu seorang yang sempat dikasih title hero dari acara kesayangan aku. Ya aku gak mau sebut nama acaranya deh, biar orang lain aja yang nyebutin ya. Ya ampun, dipanggil Koko lagi. Aduh, jangan salah paham ya, gak semua Koko kayak dia. Gak semua Chinese tuh kayak dia. Oke. Memang sih nilas titik rusak susu sebelanga. Ya. Tapi aku jamin gak semua Chinese kayak gitu. Banyak Koko yang baik, yang lebih islami daripada orang Islam itu sendiri. Bener, lebih alim daripada ustadz yang kalian lihat tuh. Aduh. Baiklah guys, gitu aja ya gerundelnya aku. Well, dalam waktu dekat kita akan nge-zoom di Zoom kebangsaan untuk ngebahas ini. So stay tune, dan kalau kalian memang minat mau ikutan, kalian bisa chat nomor WA yang ada di kolom komentar. Di kolom deskripsi maksudnya. Oke, kalian bisa chat aku dan kita bisa membahas bareng nanti. Oke, waktunya kapan nanti kita informasiin ya. Yang penting daftar dulu aja. Dadah, makasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Terus satu lagi deh, aku di Egan Talk ini juga menghimpun berita-berita tentang Pak Ganjar, kesehariannya Pak Ganjar atau kegiatannya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan yang itu kita dukung untuk maju ke pemilihan presiden 2024. Baiklah, sekian dari saya Egan, jumpa lagi kapan-kapan.